Oleh sebab itu, tak kala kita melakukan kesalahan-kesalahan, iringi kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan. Maka kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tak kala kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa dari kesalahan kita. Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan, maka tamhuha, maka kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan. Jadi jangan sampai kita membiarkan kesalahan kita bertumpuk, yang akhirnya akan ada rasa ketakutan di dalam jiwa kita. Setiap kita mempunyai kesalahan, iringi kesalahan itu dengan kebaikan. Tak kala kita melakukan keburukan, iringi keburukan itu dengan amalan-amalan kebaikan. Maka amalan-amalan kebaikan itu akan menghapus kesalahan, keburukan-keburukan yang kita lakukan. Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan-keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan. Mental kita harus dirubah, mindset kita, cara berpikir kita harus dirubah. Jangan biarkan keburukan-keburukan yang kita lakukan itu bertambah, karena nanti akan menghantam kepada mental kita, menjadikan mental kita mental penakut, mental pengecut, dan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Beranikan diri, iringi keburukan-keburukan yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan-amalan soleh kita. Maka secara otomatis amalan-amalan kebaikan akan menghapus amalan-amalan keburukan. Jangan dibiarkan numpuk-menumpuk, nanti bergerak menjadi karat, yang akhirnya mental kita akan lemah, akan terus dihantui ketakutan-ketakutan dari kesalahan kita. Ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawli wa fi'li, bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu, dalilul qalbi 'inda jalirati, fa ya rabbi matini bi sirri hurufi, wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa nuqati, wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan, wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa hati, wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala ambihi rahmanu yaqbalu taubati, wa ali wa ashabi kiramin a'im
ظلماتهم بهم يغفر غفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Asy-Syu'ara ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا تتقون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهم علي باب أبخوف ذنب أخاف لا يقتل فأخاف يقتل أن يقتلون. قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh nada, dan ketika nada mengumandangkan siapa Allah, memanggil siapa Allah, mengundang siapa Allah, Rabbuka Tuhan engkau, Musa, wahai kanjeng Nabi Musa. Wa idh nada, dan ketika menyeru Rabbuka Tuhan engkau Musa, wahai kanjeng Nabi Musa. Untuk apa diseru? Ani'til qaumadh dhalimin, untuk supaya kanjeng Nabi Musa mendatangi kaum-kaum orang-orang yang zalim. Jadi kanjeng Nabi Musa diseru oleh Allah untuk mendatangi kaum yang mana di dalamnya terdapat orang-orang yang zalim. Kaumnya siapa itu? Kaum Fir'aun. Kaumnya Fir'aun, kaumnya Raja Fir'aun. Mengapa ala yattaqun? Mengapa mereka tidak bertakwa? Kenapa mereka kok tidak bertakwa? Makanya diutus kanjeng Nabi Musa, diutus oleh Allah kepada kaum yang zalim, yaitu kaumnya Raja Fir'aun, karena mereka tidak bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang zalim itu karena mereka tidak bertakwa kepada Allah. Makanya kita tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang zalim. Jangan sampai membiarkan kezaliman itu berada dalam diri kita. Tingkatkan ketakwaan kita, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Qala,
Berkata kanjeng Nabi Musa, Rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Rob, wahai pengaturku, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku akhafu, takut, ayyukadzibun, jika aku didustakan oleh mereka. Jadi kanjeng Nabi Musa menyampaikan kepada Allah bahwasanya kanjeng Nabi Musa sungguh-sungguh takut kalau didustakan. Tatkala menyeru kepada kaum yang dolim, kaumnya Fir'aun, takut didustakan. Takut didustakan oleh mereka kaum-kaum yang dolim, kaumnya Raja Fir'aun. Wa yadiku sodri, dan takut kanjeng Nabi Musa ini ketika sempit sodri, dadaku. Aku takut nanti tatkala aku didustakan, tatkala aku ditolak, kemudian dadaku menjadi sempit. Wala yantaliqu lisani, dan aku juga takut tatkala tidak lancar, tatkala berbicara lisanku. Terus kemudian kanjeng Nabi Musa bermohon kepada Allah, fa'arsil ila Harun, maka utuslah kepada Harun, kepada saudaranya, untuk diangkat menjadi rasul agar bisa menemaninya. Jadi ada ketakutan. Yang pertama, ketakutannya kanjeng Nabi Musa takut didustakan, takut ditolak. Tandanya pada saat itu mentalnya masih belum siap. Karena mental orang yang berdakwah, orang yang mengajak manusia untuk menuju kepada Allah, itu tantangannya pasti ditolak. Ada yang menolaknya, ada yang menyetujuinya. Itulah sunnatud dakwah. Sunnah dalam berdakwah, ada yang suka, ada yang tidak suka. Makanya kita sebagai penerus perjuangannya kanjeng Nabi harus mempunyai mental yang kuat, mental baja. Seperti apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi? Tatkala kanjeng Nabi berdakwah kepada seseorang itu tidak mau, harapannya kanjeng Nabi kalau orang tuanya tidak mau, siapa tahu anaknya mau. Tatkala berdakwah kepada anaknya, ternyata anaknya juga tidak mau, harapannya kanjeng Nabi siapa tahu nanti cucunya. Terus begitu, tidak ada kata putus asa dalam kamus kehidupannya kanjeng Nabi. Terus berjuang kanjeng Nabi, karena kanjeng Nabi itu cintanya luar biasa kepada manusia, cintanya luar biasa kepada umatnya. Kanjeng Nabi itu tidak mau ada satu pun umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Makanya kanjeng Nabi itu berjuang sungguh-sungguh, berkorban sungguh-sungguh agar umatnya kanjeng Nabi tidak ada satupun yang masuk ke dalam neraka. Sedih kanjeng Nabi tatkala diberitahu kalau umatnya satu masuk ke dalam neraka. Makanya kanjeng Nabi itu luar biasa, Raufur Rahim. Kanjeng Nabi kecintaannya kepada umatnya sungguh luar biasa, jauh di atas manusia pada umumnya. Jadi tatkala kanjeng Nabi Musa berdakwah, ada kekhawatiran. Yang pertama, takut didustakan, takut ditolak. Yang kedua,
takut tidak sabar, takut dadanya menjadi sempit karena penolakan itu. Yang ketiga, takut tatkala menyampaikannya lesannya kaku atau tidak lancar dalam berbicara. 3 ketakutan inilah biasanya terjadi kepada kita para penerus perjuangan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus bermohon kepada Allah. Kanjeng Nabi juga seperti itu, dengan disupport oleh sahabat-sahabatnya, baru Kanjeng Nabi itu juga memberanikan diri untuk berdakwah secara diam-diam, secara pelan-pelan. Kemudian setelah banyak pengikutnya, baru Kanjeng Nabi itu berdakwah secara terang-terangan. Sama seperti Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa juga butuh sahabat, butuh teman dekat. Makanya Kanjeng Nabi Musa berdoa kepada Allah agar mengutus saudaranya Kanjeng Nabi Harun untuk ikut bersamanya. Ada apa? Kenapa kok Kanjeng Nabi Musa ada rasa kekhawatiran, takut didustakan, takut sempit dadanya, takut tidak sabar dia, takut tidak lancar tatkala berbicara. Walahum, dan menjadi milik mereka, menjadi pemikiran mereka alaiya terhadap aku, terhadap Kanjeng Nabi Musa, zambun, berbuat dosa. Fa'akhafu, maka aku takut, ayyaqtulun, jika mereka orang-orang yang dolim itu membunuhku. Jadi pernah dikisahkan pada suatu saat ada perkelahian antara pemuda dari Bani Israel dengan pemuda kaumnya Raja Fir'aun. Kemudian dilerai oleh Kanjeng Nabi Musa. Ternyata setelah dilerai, pemuda dari kaumnya Fir'aun mati seketika. Itulah yang menyebabkan Kanjeng Nabi Musa merasa bersalah, merasa mempunyai dosa. Makanya Kanjeng Nabi Musa itu ada ketakutan, takut kalau ada pembalasan dari pihak yang terbunuh. Jadi kalau orang merasa dirinya punya dosa, pasti ada rasa ketakutan di dalam hatinya, pasti ada suara kebenaran yang keluar dari dalam hatinya. Kamu lu dosa, kamu lu berbuat maksiat, itu pasti. Itulah hati nurani, itulah suara Allah Rabbul Alamin. Oleh sebab itu, tatkala kita melakukan kesalahan-kesalahan, iringi kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan. Maka kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tatkala kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa dari kesalahan kita. Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan, maka tamhuha, maka kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan. Jadi jangan sampai kita membiarkan kesalahan kita bertumpuk, yang akhirnya
akan ada rasa ketakutan di dalam jiwa kita. Setiap kita mempunyai kesalahan, iringi kesalahan itu dengan kebaikan. Tatkala kita melakukan keburukan, iringi keburukan itu dengan amalan-amalan kebaikan. Maka amalan-amalan kebaikan itu akan menghapus kesalahan, keburukan-keburukan yang kita lakukan. Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan-keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan. Mental kita harus dirubah, mindset kita, cara berpikir kita harus dirubah. Jangan biarkan keburukan-keburukan yang kita lakukan itu bertambah. Karena nanti akan menghantam kepada mental kita, menjadikan mental kita mental penakut, mental pengecut, dan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Beranikan diri, iringi keburukan-keburukan yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan-amalan soleh kita. Maka secara otomatis amalan-amalan kebaikan akan menghapus amalan-amalan keburukan. Jangan dibiarkan numpuk-menumpuk, nanti bergerak menjadi karat, yang akhirnya mental kita akan lemah, akan terus dihantui ketakutan-ketakutan dari kesalahan kita. Jadilah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat, baik buruk, kita harus mempertanggungjawabkan. Karena kelak di yaumil qiyamah kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia. Qala, berkata siapa Allah, kalla, tidak demikian. Jangan takut engkau wahai kanjeng Nabi Musa. Fadhaba bi ayatina, maka berangkatlah kalian berdua bi ayatina, dengan ayat-ayatnya Allah, dengan mukjizat-mukjizatnya Allah. Inna, sesungguhnya ma'akum, sesungguhnya Allah bersama kalian, mustami'un, mendengarkan apa yang dibicarakan antara kalian dengan Fir'aun. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Ngajinya sampai mana? Lima belas atau 17? 17. Anak asil mana? Inna ma'akum mustami'un, Allah mendengarkan apa yang dibicarakan oleh kita. Allah maha mendengar Allah itu. Makanya jangan sampai apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Karena yang Allah lihat adalah hatinya, yang Allah lihat adalah amalnya, perbuatannya. Apa yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amalnya. Apakah sama antara hati dan apa yang dibicarakannya? Apakah sama antara hati dan apa yang diperbuatnya? Fa'tiya Fir'auna, maka datangilah kalian berdua Fir'aun. Faqula, maka katakan kalian berdua kepada Fir'aun, inna rasul rabbil alamin, sesungguhnya kami kanjeng Nabi Musa dan kanjeng Nabi Harun rasul rabbil alamin, rasul utusan dari rabbil alamin, dari Allah rabbil alamin.
An arsil ma'ana Bani Israil. Untuk apa mereka diutus? Agar arsil ma'ana, membebaskan ma'ana bersama kami, Bani Israil, kaum Bani Israil yang diperbudak oleh Fir'aun, untuk dibebaskan bersama Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Harun alaihi salam. Jadi para utusan-utusan itu diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia dari kedoliman. Kedoliman yang pertama adalah dari kemusyrikan. Kedoliman yang kedua adalah dari perbuatan dosa-dosa yang besar. Itulah yang dilakukan oleh para utusan-utusannya Allah, para Rasul. Jadi mengutus Allah kepada para Rasul itu untuk membebaskan manusia dari kemusyrikan. Itulah kedoliman yang terbesar. Yang kedua, membebaskan manusia dari dosa-dosa yang besar lainnya, seperti pembunuhan, seperti perzinahan. Oleh sebab itu, kita bermohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari dosa-dosa yang besar. Amin. Kita bermohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat-sifat orang yang zalim. Amin. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari perbudakan ala Fir'aun di masa sekarang. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.